Teman-teman, selamat datang di channel Cerita Maprala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, sekitar 10 tahunan sesudah meninggalnya Burhan, sekitar tahun 2004, dan ceritanya ini kira-kira tahun 2014. Ceritanya ini datang dari Laili. Ya, dia ini ngejalanin usaha bareng pamannya. Jadi kayak usaha jual-jual beli rumah gitu. Hanya pamannya ini bertugas buat membeli atau ngejual rumahnya, dan Laili di sini tugasnya ini buat ya kayak ngedesain-desain ulang rumahnya, ngelihat kriteria rumahnya dan harga yang cocok. Jadi bisa dibilang lah si Laili ini kayak ya arsitek-arsitek lah ya. Jadi malam itu ada orang yang nawarin rumahnya sama paman, dan di sini paman nggak pikir panjang lagi karena ya katanya harga rumahnya ini murah dan adanya di dekat pegunungan gitu, jadi view-nya bagus banget. Setelah itu paman cerita sama Laili buat nanti sama-sama ke rumahnya buat lihat keadaan rumahnya gitu. Dan pas besoknya sesudah sampai, ya rumahnya ini nggak lain, rumahnya murni mati. Ya, sosok hantu yang pernah meneror sekitar tahun 70-an, dan isunya sekarang rumah ini jadi angker, makanya rumahnya jadi murah gitu. Tapi paman nggak percaya dan cuman bodo amat karena katanya tempat ini bisa jadi tempat wisata karena view-nya ini bagus banget dan ada kayak di tepi gunung gitu. Dan pamannya ini minta sama Lili buat ngecek ke rumahnya langsung biar Laili ini bisa mendesain kayak gimana, biar Laili bisa ngedesain ulang rumah ini sebagus mungkin. Dan kata paman dia udah pernah tinggal di sini sekitar 2 malam dan ya semuanya baik-baik aja dan nggak ada yang terjadi, nggak ada yang macam-macam lah kayak isu-isu yang ada di kampung. Dan hari itu Laili sama paman serta adiknya Lili ini nginap di rumah ini sekitar 1 malam. Dan ya semuanya berjalan lancar sampai di hari berikutnya, tepatnya pas malamnya ini paman dan saudaranya Laili udah pergi. Ya, adiknya Laili bernama Mita, dia ini pergi buat kuliah dan pamannya ini pergi buat ngurus jual rumah lagi di tempat yang lain. Dan iya, sekarang Laili cuma sendirian di rumah ini. Saat mau tidur, Laili nyetel musik. Namun pas waktu santai itu, tiba-tiba kabel bluetoothnya ini agak bermasalah. Jadi suaranya ini agak berdenging gitu. Laili pun heran dong, karena ya selama dia pakai headset ini baik-baik aja, bahkan kemarin juga baik. Dan sekarang kenapa begini? Bahkan sayup-sayup dia ini juga ngedengar dalam alunan musiknya ini kayak ada suara perempuan tertawa dan suara bayi menangis. Sontak saja Laili ngebuka headsetnya dan ya semua kembali hening. Laili masih berusaha berpikir positif, tapi nggak lama kemudian terdengar suara orang yang ngetuk pintu. Tapi masa ada tamu jam-jam 10 malam gini di rumah yang di tepi gunung lagi? Dan dia harap kalau itu paman, saudara, atau bahkan Pak RT yang datang buat ngejenguk atau buat ngelihat keadaannya. Namun sepi, gak ada orang. Tapi tadi dia jelas ngedengar kalau ada suara ketukan pintu. Dan Laili masih berusaha buat mikir positif. Dia ini mikir kalau ya dia cuma salah dengar. Dan pas Laili kembali ke kamarnya, dia ini heran karena tadi dia ninggalin kamarnya ini dengan posisi pintu yang setengah terbuka dan sekarang pintunya tertutup, bahkan terkunci. Pas dibuka, ya sulit banget. Namun selang 3 menit pintunya terbuka, dan pas terbukanya ini kayak ada suara perempuan yang ngikutin. Laili pun jadi ketakutan, dan dia ini mikir kalau dia ini gak tinggal sendirian di rumah ini. Dan isu warga kampung itu benar, kalau rumah ini memang rumah angker. Laili yang ketakutan berusaha buat nenangin dirinya. Dia ini masih nyetel musik di kamar, dan kali ini dia ini nyetelnya dengan volume yang sangat besar sampai akhirnya dia ini terlelap sampai pagi harinya. Dan sekitar waktu zuhur akhirnya pamannya ini datang. Laili pun menceritakan semua kejadian yang dialami semalam. Ya, diceritain semuanya dengan detail, gak kelewatin satu momen pun. Dan pamannya cuma berpendapat, iya karena udah lama ditinggalin jadi rumahnya ini tempatin jin. Tapi sekarang ya udah ada orang, nanti jinnya juga pergi sendiri. Apalagi Laili rajin sholat dan ngaji, nanti juga jinnya bakal pergi sendiri. Gitu ujar pamannya, dan Laili cuma diam. Dan iya, itu mungkin karena paman yang gak ngalamin. Dengan perasaan takut dan ingin pekerjaannya cepat selesai, akhirnya sore itu dia ini pun ngerjain desain rumah ini dengan memperkirakan sirkulasi udara dan di mana waktu matahari terbit.
agar desainnya ini bagus. Jadi desainnya ini bisa jadi rumah atau kafe ya, buat tempat wisata lah. Dan memasuki waktu Isya, akhirnya Laili selesai dengan pekerjaannya. Dan gak ada angin, secara tiba-tiba kertas proyeknya terbang sendiri. Dan iya, karena perasaan adrenalinnya muncul, dia ini pun marah. Dan sambil marah, Laili bilang, "Hei, jangan ganggu saya ya. Saya cuma kerja di sini," bentak Laili dengan sangat marah. Dan gak lama kemudian, setelah bentakan itu, cermin yang ada di belakangnya tiba-tiba goyang-goyang sendiri. Iya, dan langsung jatuh. Rasa marah seketika padam dan mentalnya ciut melihat apa yang dia bilang dan langsung direspon. Bahkan gangguan itu malah makin menjadi-jadi. Dengan perasaan yang was-was, cemas, dan takut, Laili berusaha tidur, namun tidak bisa karena ya perasaan dan pikirannya yang masih sangat takut. Dan dilihat ke arah dinding jam sekitar jam tengah 11 dan Laili mau pergi ke toilet buat pipis. Ditahan, perut rasanya sakit. Namun kalau keluar kamar, dia ini takut banget. Dan dengan modal nekat, akhirnya Laili beraniin dirinya buat pipis ke kamar mandi. Dan saat di kamar mandi, semuanya baik-baik aja, nggak ada yang aneh. Namun pas Laili hendak mau kembali ke kamar, pas di sudut dapur, ada sosok perempuan yang melintas di depannya. Dan gak salah lagi, sosok ini adalah Murniwati yang menjadi urban legend di kampung ini. Dan setelah sosok ini menghilang ke arah ruang tamu, Laili gak bisa gerakin badannya. Rasanya lututnya ini gemetaran dan terpaku ke bumi. Gimana tidak, baru kali ini dalam seumur hidupnya dia ini ngelihat penampakan. Dan rasanya mulutnya ini ingin teriak, tapi semuanya gak bisa digerakin dan cuma bisa diam terpaku. Sekitar selang 15 menitan kemudian, akhirnya dia ini kembali ke kamar dan langsung tidur dengan posisi selimut yang udah menutupi seluruh tubuh karena dia amit-amit buat ngelihat penampakan itu lagi. Dan keringat dingin yang masih membasahi tubuhnya, samar-samar dia ini mendengar kalau ada suara kayak, "Iya, Nina Bobo, oh Nina Bobo," yang dekat banget sama kamarnya. Namun samar-samar dia juga ngedengar kalau ada suara Mita yang ngetuk-ngetuk mau masuk. Karena penasaran, akhirnya Laili ngintip dari jendela kamarnya. Dan setelah dibuka, dan iya, betapa kagetnya dia. Karena ya, sosok Murniwati ini ada di depan kamarnya yang sedang melayang-layang. Dan alhamdulillahnya, kali ini Laili bisa gerakin tubuhnya. Dan dengan cepat, dia nutup pintu kamarnya dan kembali tidur dengan posisi yang semula. Dan pikirannya hanya satu, buat ninggalin rumah ini secepatnya, gak peduli apa kata pamannya. Dan besok paginya, setelah dia ini ngelihatin hasil desainnya ke pamannya pun menerima. Dan tanpa pikir panjang, dan Laili pun bergegas pergi dari rumah ini, bahkan dari kampung ini, dan kembali ke kota Temanggung. Karena ya Laili udah trauma dengan penampakan yang semalam. Bahkan dia ini ngelihatnya sampai 2 kali. Yang awalnya dia ini cuma mikir karena ya rumah ini bagus, jadi banyak orang desa yang mengebelinya, tapi nggak kebeli dan iri, jadi makanya buat ngecerita-cerita hantu-hantu gitu. Dan ternyata enggak, cerita hantu ini memang benar dan Laili udah nyaksiin langsung. Dan dia udah nggak peduli sama nasib pamannya karena pamannya ini keras kepala banget dan nggak mau dibilangin. Entahlah ya, apa yang bakal terjadi sama pamannya. Oke, sampai sini dulu ya, teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.